Selamat sore Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Di dalam acara kita Sela, kembali kita akan punya waktu untuk berhenti sejenak, merenungkan firman Tuhan, menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kebaikan, kemurahan dan kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berhenti sejenak, dan kami percaya Tuhan, kebenaran dari firman-Mu boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kau dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali di dalam acara Sela. Saya ingin berbagi buat setiap saudara, dan hari ini saya memberikan tema renungan kita, engkau tidak perlu pembuktian. Saudara dan saya seringkali diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita, kedagingan kita berupaya untuk menunjukkan bahwa kita layak diperhitungkan. Mengapa demikian? Karena kita merasa bahwa kadangkala orang-orang sekeliling kita tidak bisa menerima kita, tidak bisa melihat apa yang kita ingin tunjukkan. Dan untuk itu seringkali kita terpancing untuk melakukan pembuktian diri. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu bagian dari cerita di Yohanes pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang kedua. Nanti saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-6. Peristiwa ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan sendiri, di dalam pelayanannya mengalami tantangan pembuktian diri. Mari kita lihat di ayat yang kedua dari Yohanes pasal yang ke-7. Dikatakan, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di tempat umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Saudara, dikatakan di sini bahwa saudara-saudara Yesus, saudara-saudara kandung, ya, seibu, ya. Kita tahu bahwa Maria punya beberapa anak laki-laki setelah Yesus, dan dikatakan saudara-saudara Yesus sendiri pun tidak percaya kepadanya. Dan pada waktu orang tidak mempercayai saudara, maka dia mau untuk saudara buktikan bahwa saudara layak dipercaya. Atau mungkin saudara sendiri terpancing karena saudara mungkin hidup di dalam lingkungan, saudara punya keluarga, ya, adik, kakak, orang tua, dan kesan yang saudara dapatkan adalah mereka menganggap enteng atau tidak memperhitungkan keberadaan saudara. Dan Alkitab penuh dengan tokoh-tokoh yang Tuhan pakai yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu memilih yang lemah, yang dianggap lemah oleh dunia untuk menyatakan kuasanya. Karena pada waktu kita merasa kita hebat, maka seringkali pada waktu Tuhan memampukan kita untuk melakukan sesuatu, orang akan melihat bahwa kita yang hebat. Dan yang kedua, yang lebih berbahaya adalah kita merasa kita yang hebat. Jadi, kadang Tuhan izinkan orang menganggap kita remeh, orang menganggap kita tidak berarti, ya. Bahkan saudara-saudara, dengan kata lain orang-orang yang terdekat dalam kehidupan Yesus tidak mempercayai apa yang Yesus lakukan. Apa yang mereka katakan kepada Yesus untuk dilakukan? Dia katakan bahwa jika kamu mau diakui di muka umum,
kamu harus memperlihatkan dirimu melakukan hal-hal yang membuat engkau diakui. Saudara, kehidupan saudara, kehidupan saya yang berupaya untuk menunjukkan bahwa kita harus diakui, kita harus diperhitungkan, itu melelahkan. Saya mengenal seorang pengusaha yang cukup berhasil, pencapaiannya luar biasa, tetapi dia tidak pernah berhenti, bukan karena memang dia terpanggil untuk melakukan lebih besar, tetapi di dalam hati yang terdalam dia ingin membuktikan karena sewaktu dia muda, dia pernah diragukan kemampuannya, dia pernah dianggap tidak mampu. Saya percaya setiap kita pernah mengalami hal-hal seperti itu, baik di keluarga, mungkin di dalam komunitas kita, mungkin di sekolah. Kita bukan orang yang diperhitungkan, dan kita merasa kita perlu menunjukkan bahwa kita perlu diperhitungkan. Demikian juga di sini saudara Yesus, orang yang paling dekat, mengatakan kalau kamu mau diakui, bahkan kalau kamu mau kami mengakui engkau, tunjukkan. Lewat apa saudara? Lewat perbuatan, lewat pencapaian. Dalam hal apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, yang dimaksudkan oleh saudara-saudaranya adalah lakukan mujizat, lakukan sesuatu yang hebat, supaya orang-orang akan memperhitungkan engkau. Dan kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita juga terpancing, maka kehidupan kita dipenuhi dengan berusaha membuktikan bahwa kita layak diperhitungkan. Dan itu dilakukan lewat apa yang kita lakukan. Dikatakan supaya muridmu melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Apakah saudara saat ini sedang melakukan apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yesus? Tunjukkan lewat perbuatanmu supaya orang mengakui kamu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong setiap kita untuk kembali kepada kebenaran kita di dalam Kristus. Kebenaran hakiki kita, bahwa kita diterima, kita diakui sebagai anak, kita dikasihi bukan karena pencapaian, tetapi dunia drive kita untuk melakukan pencapaian supaya kita diakui. Bapak Ibu Saudara, pada awalnya Tuhan tahu kita lemah, dan sampai kepada kita disempurnakan, Tuhan tahu kelemahan kita. Kita tidak perlu terpancing untuk mengalami pengakuan manusia dalam setiap perkara yang kita lakukan. Seorang pengusaha bisa melakukan pekerjaan yang lebih keras karena dia butuh pengakuan dari keluarganya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya yang dulu mungkin menganggap dia remeh, dari saudara-saudaranya, dari teman bisnisnya yang menganggap dia paling tidak bisa. Seorang guru mau menunjukkan bahwa dia adalah guru yang layak diperhitungkan dengan mengajar dan mau membuktikan bahwa murid yang nanti dia didik akan menjadi murid yang berprestasi. Seorang pelayan Tuhan bisa terjebak untuk membuktikan bahwa dia layak diperhitungkan dengan berkhotbah, dengan persiapan yang bagus, dengan memimpin satu pelayanan yang berhasil, bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi dia perlu membuktikan bahwa dia layak diperhitungkan. Dan saya ingin membawa saudara untuk melihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan, ini belum saatnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak mau terpancing untuk melakukan hal yang dia memang akan lakukan dan dia perlu lakukan dengan alasan supaya dia diperhitungkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang diminta oleh saudara-saudaranya untuk dilakukan, memang Tuhan Yesus akan lakukan. Dan Tuhan Yesus lakukan. Tetapi dia tidak melakukan untuk dapat pengakuan manusia. Dia lakukan karena itu kehendak Bapanya untuk dia lakukan di muka bumi ini. Setiap kita akan melakukan hal-hal yang kita lakukan. Setiap saudara yang bekerja, saudara perlu untuk produktif. Saudara perlu untuk kreatif. Saudara perlu untuk bekerja keras. Tetapi semua itu bukan saudara lakukan untuk dapat pengakuan manusia. Tetapi
saudara lakukan itu karena saudara tahu bahwa saudara diciptakan di muka bumi ini dengan satu tujuan. Bukan untuk pengakuan manusia, tetapi karena saudara tahu bahwa Bapamu yang di surga sudah mengakui engkau, sudah mengatakan kepada setiap saudara bahwa engkau adalah anak-anak yang dikasihi. Engkau diperkenan oleh Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya kita melakukan apa yang kita lakukan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh sungguh-sungguh mengubah perspektif kita untuk tidak perlu membuktikan bahwa kita adalah somebody karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami diterima, kami dikasihi. Kami tidak perlu membuktikan kepada manusia, membuktikan juga kepada Engkau, membuktikan kepada orang-orang sekeliling kami bahwa kami layak untuk diperhitungkan. Karena kami tahu bahwa Yesus mati buat kami dan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.